Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Bapak dan Ibu guru Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Leo Bahana Batubara. Calon guru penggerak Angkatan 9. Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tahun 2023. Saya adalah guru di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Saya mengampu mata pelajaran informatika mata pelajaran kurikulum merdeka. Pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan video demonstrasi kontekstual dan implementasinya. Tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, selamat menyaksikan. Raden Mas Surwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nama yang kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara diberi gelar kehormatan sebagai Bapak Pendidikan oleh Presiden Soekarno sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hari kelahiran beliau saat ini diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, didirikanlah organisasi pendidikan alternatif oleh Ki Hajar Dewantara yang dinamakan Taman Siswa. Pendidikan Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pendidikan dan pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Berbicara tentang pendidikan, maka tidak akan terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan
dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak. Hal ini pernah disampaikan oleh salah satu khalifah umat Islam yang bernama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian." Hal ini senada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyampaikan kepada kita bahwa sebagai pendidik alangkah bijaknya ketika mengajarkan murid sesuai dengan zaman mereka. Budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. 3. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan yang sangat terkenal yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, di mana semboyan-semboyan itu antara lain adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi contoh. Pemimpin adalah seorang guru atau pendidik yang harus memberikan teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Kemudian yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah memberi semangat. Seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Lalu yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dukungan dan dorongan moral. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Implementasi di sekolah. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, gagasan dan ide-ide yang relevan diterapkan di sekolah adalah dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya berkolaborasi dan gotong royong dalam mencapai tujuan yang sama, memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas bereksplorasi dalam menemukan pengetahuan baru yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, memberikan motivasi dan arahan tentang karakter dan tujuan hidup, memberikan gambaran positif dan negatif terhadap berbagai budaya dari luar, membimbing, melatih dan mengarahkan, serta dan melakukan pembinaan lomba kepada anak terkait bidang yang diminati sesuai dengan minat dan bakat anak. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak didik tentang pentingnya kebersihan dan kerapian yang akan menjadi dasar pola hidup berkelanjutan. Menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan memberi pengertian bahwa menghargai waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan.
sebagai bentuk penerapan menumbuhkan kebiasaan religius untuk menjaga budi pekerti dan karakter. Selain aktivitas akademik dan fisik, rutinitas religius juga menjadi cara dalam menumbuhkan akhlak, sikap dan karakter anak, dan juga membantu menjaga budi pekerti dan etika anak tetap pada jalan yang benar dan terarah. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya berbudi pekerti luhur demi kemaslahatan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Sekolah berasrama dengan beberapa komplek yang berada pada daerah yang berbeda, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi di dalam asrama dengan rekan-rekan dari beberapa daerah dan provinsi dengan budaya yang berbeda-beda. Namun masih sedikit berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Cukup jarang kecuali ada aktivitas di luar asrama. Namun, perbauran antara banyak budaya di dalam lingkungan sekolah telah mewakili budaya-budaya yang ada di lingkungan di sekitarnya. Solusi yang dilakukan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Sekolah kami adalah sekolah berasrama, di mana terdapat beberapa komplek asrama dengan daerah yang berbeda-beda. Anak-anak di asrama lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersosialisasi dengan rekan-rekannya yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai provinsi. Bahkan ada anak-anak yang berasal dari luar negeri dengan budaya yang berbeda-beda. Namun, masih sedikit berinteraksi dengan masyarakat di sekitar, kecuali apabila ada aktivitas di luar asrama, yaitu mungkin dengan kegiatan outbound dan kegiatan rihlah. Oleh sebab itu, kita sebagai guru tetap membimbing siswa dan menuntun siswa agar dapat bermasyarakat dengan baik, agar dapat berbaur dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dengan memegang teguh istilah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual dan implementasinya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan terus belajar, kita bisa menjadi guru hebat yang bijaksana dan dapat menuntun anak-anak ke jalan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.